Shalom, jumpa lagi di Klavos Sukacita. Di tempat yang indah ini saya akan membawa dan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi saudara. Namun sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Dengan penuh sukacita kami ada di alam ciptaan Tuhan ini. Kami bersukacita karena Tuhan begitu baik bagi kami. Di tempat ini kami akan mendengarkan bagian kebenaran firman Tuhan lewat siaran Klavos Sukacita. Biarlah Bapa memberkati kami, Roh Kudus tolong kami, agar kami dimampukan untuk membuka segala kapasitas rohani kami untuk menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan di hari ini saya angkat bagi kita di dalam kitab Yesaya pada pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruknya yang tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran, dan kesetiaan seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu, anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengeringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan dan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tema pada bagian bacaan firman Tuhan kita saat ini diberi judul Raja Damai akan datang. Saudara, saya ingin katakan kepada saudara bahwa dewasa ini banyak orang suka mencari-cari damai, karena seolah-olah orang merasa damai itu sudah hilang di dalam kehidupannya. Ada yang mencari di tempat-tempat hiburan, seperti tempat di mana saya duduk ini. Ini merupakan satu tempat hiburan di Moi Park. Tempat ini dipakai untuk bagaimana orang refreshing. Orang mencari-cari sukacita, mencari damai. Seolah-olah ketika dia ada di dekat pantai, maka damai itu akan ia miliki. Pertanyaannya, benarkah demikian? Ada juga yang mencari-cari di tempat-tempat hiburan. Apalagi kita tahu dampak dari COVID-19 ini membuat tidak sedikit orang itu berada di dalam stres. Dampak dari COVID ini membuat tidak sedikit orang itu hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Belum lagi dikatakan ketika kita akan masuk di tahun 2021 nanti, kita akan diperhadapkan dengan resesi ekonomi. Situasi-situasi ini membuat orang lalu berpikir bahwa seolah-olah damai itu sudah jauh dari masing-masing orang. Makanya setiap orang berusaha memakai segala macam caranya agar dia bisa mendapat damai. Pertanyaannya, saya ingin bertanya kepada saudara, menurut saudara, apakah damai itu sendiri? Apakah dunia menyiapkan damai bagi kita? Saya ingin memberikan gambaran bagi saudara lewat bagian kebenaran firman Tuhan saat ini. Yesaya bernubuatkan tentang kelahiran Yesus Kristus, dan dia katakan di dalam bagian bacaan firman Tuhan pada ayatnya yang pertama, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai,
dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Apa yang dimaksudkan? Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Ini yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus lahir di dunia untuk membawa damai bagi semua orang. Karena kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, dikatakan bahwa ketika tunas itu keluar dari tunggul Isai, maka akan ada keadilan, akan ada kebenaran, akan ada ketentraman. Otomatis tunggul Isai itu adalah Yesus yang lahir ke dunia untuk membawa damai. Nah, kalau dikatakan demikian, maka firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa ketika Yesus itu berkarya di bumi, dia mati, dia bangkit, dan sebelum dia naik ke surga, dia telah ada di dalam kehidupan kita. Dia tinggal di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, saudara dan saya tidak perlu mencari-cari damai di mana-mana. Asal kita percaya Yesus, maka damai itu akan tinggal di dalam kehidupan kita. Karena Yesus itu adalah damai itu sendiri. Damai bukan suasana, damai bukan situasi, tetapi damai adalah Kristus itu sendiri. Itu berarti bahwa ketika saudara memberikan tempat bagi Yesus tinggal di dalam hidupmu, Yesus ada di dalam hidupmu, maka engkau adalah pelaku damai itu sendiri. Karena kan Yesus tinggal dalam hidup kita, otomatis kita tidak perlu cari damai kemana-mana. Tinggal kita mengoperasikan damai itu di dalam kehidupan kita. Damai itu tidak tergantung dari situasi yang ada di luar kita, tapi ada di dalam kita. Karena di luar kita boleh berubah, tapi di dalam kita tidak akan pernah berubah. Karena itu Paulus pernah katakan, kami hidup bukan dari apa yang kami lihat, tapi kami hidup dari apa yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu kekal. Artinya kalau Yesus itu tinggal dalam hidup kita, damai akan kita miliki. Maka situasi di luar kita boleh berubah, keadaan-keadaan boleh berubah. Hari ini boleh ada uang, besok tidak ada uang. Hari ini punya jabatan, besok tidak punya jabatan. Hari ini saudara punya kejayaan, besok tidak punya kejayaan. Semua itu bisa berubah-ubah. Tapi kalau damai itu tinggal dalam hidupmu, maka situasi keadaan itu tidak akan pernah membuat engkau menjadi orang Kristen yang jatuh bangun di dalam kehidupanmu. Tetapi engkau akan mampu untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu mari kita belajar untuk berikan tempat bagi Raja Damai itu sendiri. Dia tinggal di dalam kehidupan kita. Berikan tempat bagi dia untuk dia bertakhta, beroperasi di dalam seluruh kehidupan saudara dan saya. Nah, tugas kita sekarang ini, ketika damai itu telah kita miliki, makanya tadi saya katakan sejak kita percaya Yesus, maka Yesus itu sudah tinggal di dalam hidup kita. Nah, kalau dia sudah tinggal di dalam hidup kita, maka kita yang sudah memiliki damai itu, yaitu Yesus yang ada di dalam hidup kita, maka apa yang sekarang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus dapat menyatakan damai bagi semua orang. Saudara, Yesus itu ada dalam hidupmu secara tidak langsung. Engkau itu alat damai itu di tengah-tengah dunia ini. Makanya kita harus belajar, saudara dan saya harus belajar untuk menyatakan damai bagi semua orang. Dimanapun kita berada, di dalam pekerjaan kita, di keluarga kita, di tempat aktivitas kita, di mana saja kita harus membawa damai itu. Usahakan di mana kita hadir, damai itu ada. Sekarang ini banyak orang Kristen tidak bisa membawa damai. Dia bilang dia orang Kristen, tetapi kehidupannya tidak menunjukkan bahwa dia seorang pembawa damai. Bahkan malah dia pencipta konflik. Dia membuat sehingga keributan bisa terjadi. Dia membuat sehingga kekacauan bisa terjadi. Nah, kalau kita hidup demikian, maka tandanya Kristus itu tidak kita beri tempat di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang Kristus itu sudah ada dalam hidup kita. Mari kita belajar menyadari kehidupan kita bahwa saya ini adalah alat damai itu sendiri. Saya harus membawa damai di dalam kehidupan setiap tempat di mana saya berada. Yang kedua, kita harus dapat hidup senantiasa membangun Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Roh Kristus yang ada di dalam kehidupan kita, yang sudah tinggal sejak kita percaya Yesus. Bangunlah Roh Kristus itu dengan terus memberi firman, memberi firman, memberi firman. Karena orang yang hidupnya mengenal Kristus, hidupnya semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Dia tidak semakin lemah.
Karena itu kalau Kristus di dalam hidup kita, roh Kristus yang ada dalam hidup kita ini, terus kita beri makan firman, kita hidup bertumbuh, membangun hidup kita dengan firman yang ada di dalam kehidupan kita. Maka saudara, saya ingin katakan bagi saudara, kita mampu untuk membawa atau menyatakan damai itu di dalam kehidupan kita. Itulah yang membuat sehingga dimanapun kita berada, damai itu akan ada. Yang ketiga, kita harus dapat hidup menaklukkan segala hal-hal yang membuat damai itu tidak ada. Kita tahu bahwa banyak hal ini bisa membuat sehingga damai itu hilang di dunia ini. Saudara, saya ingin katakan, di dunia ini saudara tidak akan pernah temukan damai. Toko damai pun tidak menjual damai. Yang hanya bisa memberikan damai itu kalau Yesus ada di dalam hidupmu. Nah, oleh karena itu, yang ketiga yang harus kita lakukan ketika Kristus ada dalam hidup kita, kita sudah menerima damai itu. Yang harus kita lakukan adalah kita harus mampu untuk menaklukkan semua hal-hal yang membuat damai itu tidak ada. Iblis melakukan banyak perkara. Mungkin ada iblis memakai orang untuk tidak senang dengan kita. Mungkin iblis memakai keadaan membuat sehingga kita stres. Mungkin iblis memakai segala macam cara membuat kita hidup di dalam ketakutan seperti COVID ini. Iblis memakai COVID ini mungkin membuat saudara dan saya hidup dalam ketakutan, stres dan sebagainya. Saya ingin katakan kepada saudara, bangun kesadaran saudara. Engkau adalah pembawa damai itu. Itu semua engkau harus taklukkan. Engkau harus bisa menaklukkan semuanya itu. Sehingga damai itu akan engkau mampu miliki di dalam kehidupanmu. Di minggu-minggu Advent ini, ketika kita sementara merayakan minggu-minggu Advent ini, mari kita terus membangun kesadaran kita. Yesus bukan bayi yang belum lahir. Dia sudah lahir. Dikatakan dalam kitab Yesaya pasal 9 ayatnya yang ke-6. Seorang bayi lahir bagi kita, tapi seorang putra diberikan bagi kita. Putra menjadi contoh bagi kita. Karena bayi tidak bisa menjadi contoh. Putra menjadi contoh. Itu sudah diberikan bagi kita. Mari kita belajar dari putra itu. Ketika dia hadir di tengah-tengah dunia, dia sudah menjadi contoh bagi kita menaklukkan segala hal-hal yang tidak membawa damai. Ketika manusia sakit, damainya hilang. Ketika manusia mengalami kekurangan, damainya hilang. Ketika manusia dicobai iblis, damainya hilang. Tapi Yesus mampu hadir sebagai seorang putra Allah yang dewasa. Dia bisa menaklukkan semuanya itu. Sekarang DNA-nya ada di dalam hidup saudara dan saya. DNA itulah yang memampukan saudara dan saya bisa menciptakan damai seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita sehingga ketika kita memasuki perayaan Natal, kita akan siap memasukinya dengan penuh sukacita. Karena kita tahu bahwa kita ini adalah alat damai itu sendiri. Karena Raja Damai telah tinggal di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Firman-Nya jadi berkat bagi kita selalu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau hadir sebagai Raja Damai bagi kami. Berikan kami terus sadar bahwa Raja Damai itu telah ada di dalam hidup kami. Dan kami sudah menjadi alat damai yang telah Engkau tetapkan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kami mampu untuk menciptakan damai dimanapun kami berada. Sehingga ketika kami berada, disitulah nama Tuhan, kedamaian itu akan terus dinyatakan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih untuk mereka yang terhubung, terima kasih untuk mereka yang menerima siaran ini. Diberkatilah keluarga mereka, kehidupan mereka secara pribadi. Sehingga mereka akan terus mengalami damai di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.